Nah, ini dalam otak saya pada waktu itu, kalau perang ini terus menerus, saya berpikir saya banyak cucu. Bagaimana yang lain? Anak-anak kita belum masanya dewasa, belum menyaksikan orang perang seperti ini. Ini bahaya sekali. Kalau seandainya Haji Adnan selaku panglima pada waktu itu diangkat, otaknya perang, sampai akhir ini mungkin saya bukan di kota, saya di Gunung Biru. Karena sudah komando jihad sudah dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana keadaan Pak Haji saat ini? Sehat? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Walaupun sudah lansia. Iya, Masya Allah. Itu yang penting sekali. Sehat dulu aja. Iya. Kita doakan. Saat ini kita berada di tempat yang penuh dengan sejarah, yakni di Tanah Runtuh, di kompleks perumahan daripada Kiai Haji Adnan Arsad. Beliau sebagai tokoh agama, juga Dewan Pembina Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Poso, kemudian pembina Yayasan Amanatul Ummah Poso. Sebagai tokoh, beliau sangat-sangat disayangi oleh warga kota Poso dan sekitarnya bahkan. Hidup bersama keluarga dengan penuh kesederhanaan, membangun umat dengan seluruh kemampuan. Beliau sangat-sangat arif dan bijaksana. Beliau lahir di Tambu, Kecamatan Balasan, Kabupaten Donggala pada 76 tahun yang lalu. Yaitu tanggal 11 Desember 1947, umur yang tidak sedikit dan sudah begitu banyak hadiah umur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bonus yang luar biasa. Beliau di saat konflik tahun 2000 diangkat sebagai panglima perang, bukan karena keinginan beliau, tapi karena keinginan umat, karena beliau tinggal dan berdomisili di Poso, mengetahui sejarah Poso dan seluk-beluk kehidupan warga masyarakat Poso. Nah, kali ini kita mengangkat tema spesial, bukan untuk membuka luka lama, tapi bermaksud untuk membuka sejarah yang sesungguhnya, bagaimana menstrategisi sehingga begitu kemelut dendam amarah yang dulu terjadi di tahun 2000, bergejolak antara muslim dan non-muslim, khususnya kaum Nasrani. Tapi kemudian ada satu hal yang sangat luar biasa. Di balik dendam, kemarahan, benci, dan seluruh yang berkecamuk di dalam jiwa, ada satu titik terang, keinginan untuk damai. Nah, sehingga kami mengangkat suatu tema yang luar biasa pada malam hari ini, yang mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semua. Strategis damai di era konflik. Pak Haji, saya hadir sebagai anak, ingin sedikit membuka sejarah tentang Poso. Bagaimana caranya sehingga konflik yang penuh dendam, amarah, kebencian, dan bahkan keinginan saling membunuh itu kemudian dipola menjadi damai seperti sekarang ini. Mungkin bisa kami berikan kesempatan kepada Haji untuk menjelaskan sedikit lebih jauh kesempatan. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dinobatkan sebagai tokoh di Poso. Adapun sebagai panglima saya tidak punya SK. Iya, betul. Ya. Cuma masyarakat Islam Poso pada waktu itu yang tertua di tengah-tengah anak muda tinggal saya. Ya. Dan masih ada waktu itu hidup Pak Gani Israel, Pak Wahid Lani, tapi semuanya itu adalah saya lebih tua. Nah, sehingga saya dinobatkan sebagai pemimpin. Waktu tahun 1998 konflik terjadi, itu sebenarnya dasarnya asal ceritanya anak-anak peminum, mabuk, berkelahi, kemudian berkembang ke desa-desa, akhirnya tokoh-tokoh dan anak muda yang simpati kepada teman saling serang. Akhirnya terjadilah
kerusuhan di antara anak-anak itu. Nah, kita melihat pada waktu itu bahwa anak muda yang bisa berbunuh-bunuhan seperti itu, saya sebagai tokoh pada waktu itu mendekati Bupati Arif Patanga, sarjana hukum. Ini tidak boleh kita biarkan. Harus ada pertemuan anak tokoh-tokoh pemuda, tokoh perempuan, orang tua, tokoh agama, ulama, pendeta, dan semua tokoh-tokoh harus diundang berbicara. Untuk supaya jangan sampai ini berkepanjangan. Tapi ada pada waktu itu pertemuan, dialog, terjadi perdamaian dan ditandatangani bersama. Tapi Itu ada di tahun ya, itu ya, tahun 98, 98. Desember 98. Itu dia di dalam pertemuan itu saling memahami karena orang Poso pada waktu itu pernah dinobatkan Poso waktu masih zamannya Soeharto itu Poso adalah kota yang teraman dan damai. Pergaulan antara agama itu susah mau dibedakan mana Islam mana Kristen, karena kalau bermain voli itu tidak tahu masing-masing pakai celana pendek itu perempuan. Nah, kemudian dengan pergaulan itu yang kalau sama-sama mabuk tidak tahu mana yang Islam mana Kristen. Buka baju di tengah jalan karena damainya. Karena damainya itu. Iya. Tapi ini membawa efek yang tidak enak bahwa anak-anak pemabuk kemudian berkelahi saling tolong menolong, akhirnya terjadi kerusuhan antara anak remaja. Nah, harus ada dialog. Dengan dialog dari tokoh-tokoh agama dan tokoh orang tua dan adat, semua bersepakat ya tahu saya itu dikembangkan kita damai. Tanda tangan di perdamaian. Ratusan tokoh. Tapi ada kelompok yang tidak ikut dalam dialog. Dia mengatur strategi sendiri di luar. Di saat kita berdamai, ditandatangani bersama itu malam, besok pagi disosialisasikan, malamnya mereka menyerang. Ada yang tidak menerima. Ada yang tidak menerima perdamaian itu. Iya. Nah, sehingga habis kita dialog, bermusyawarah, damai, diserang, nah ini suatu hal yang harus diantisipasi. Jadi pemerintah pada waktu itu, ya maklumlah, polisi pada waktu itu baru menerima keamanan diserahkan kepada polisi. Dan polisi belum siap karena apa? Waktu itu saya lihat tahu persis polisi menggunakan tameng itu tameng rotan. Dibuat dari rotan bundaran itu dipakai menghadapi massa. Nah, kalau lemparan batu, tombak, panah dengan tameng rotan itu tidak bisa dipertahankan. Nah, ini terjadilah perlindungan pemerintah pada waktu itu terhadap masyarakat yang konflik tidak kelihatan. Kenapa? Diminta sama tentara bilang apa? Kami belum ada perintah karena keamanan sudah diserahkan kepada polisi. Tidak ada kewenangan. Tidak ada kewenangan karena tidak ada kewenangan TNI pada waktu untuk mengamankan karena diserahkan ke polisi. Nah, inilah kesenjangan antara transisi antara penyerahan keamanan kepada polisi yang tidak siap persenjataan masih yang biasa-biasa, lantas massa yang turun itu sudah bukan lagi puluhan, ratusan bahkan ribuan. Nah, di saat kita diserang seperti itu, saya sebagai tokoh pada waktu berpikir kalau perang ini terus diarahkan, habisin anak-anak. Jadi sambil perang, dialog kita lakukan. Sambil perang, dialog kita lakukan. Dari dialog ke perdamaian itu sampai saya hitung-hitung ada 4 kali. Ya, dan itu dihadiri oleh gubernur, dihadiri oleh ketua majelis ulama provinsi, dihadiri oleh Polda dan Rem. Bahkan pada tahun 2000 itu datang presiden. Datang presiden. Masih apa? Pada waktu itu masih Pak Abdurrahman Wahid. Tambon tanah itu kepala kerbau ditanam, menyelesaikan persoalan. Tapi itu pun tidak selesai. Tetap kota diserang. Nah, walaupun kita dalam keadaan seperti itu, kami di toko-toko pada waktu berpikir bagaimana menyelesaikan persoalan ini. Di otak kami itu perang itu karena tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari. Tapi harus ada dialog. Jadi terjadi di saat perang itu damai, perang itu damai. Nah, pada waktu
perjanjian itu sudah disaksikan oleh gubernur, disaksikan majelis ulama dan semua tokoh-tokoh dari provinsi. Ada lagi penyerangan, itu penyerangan sudah di muka rumah saya di sini, di Tanah Runtuh. Ini Tanah Runtuh dikenal bukan Tanah Runtuh, Gebang Rejo. Nah, tapi karena pernah longsor gempa bumi, longsor itu jadi Tanah Runtuh. Bukan runtuh karena kerusuhan. Nah, jadi pada waktu itu terjadilah penyerangan di Gebang Rejo. Saya berpikir ini tidak bisa toleransi lagi. Saya telepon Pak Kepala Kanwil Agama. Kita kan kemarin selesai berdamai. Saya telepon majelis ulama Pak Sagaf Allah yarham. Saya telepon Pak Gubernur, dibilang tidur. Itu jam 6 itu. Tolong kasih bangun Pak Gubernur. Gubernur kemarin saksikan perdamaian. Sekarang kami sudah berdarah-darah diserang lagi. Maka bangunlah Gubernur bicara, minta. Jadi apa caranya itu Pak Dan? Saya bilang Pak, saya tinggal satu saya yang lakukan. Saya mau komando jihad di seluruh wilayah Kabupaten Poso. Kalau memang itu bisa diantisipasi dengan cara itu dipakai, maka saya pakailah jihad pada waktu itu. Saya komando jihad keliling di kota ini dan penuh di jembatan itu waktu serang habis-habisan. Dari pagi kita perang sampai jam 12 itu yang masuk di rumah sakit saya tidak tahu lagi bilang itu modelnya. Yang terbelah perutnya, terbelah dadanya, terbelah kepalanya. Ada yang masih hidup, masih bicara. Teriris-iris perasaan saya sebagai seorang tokoh melihat manusia seperti itu. Tinggal saya sapu semua kepalanya, kamu ingat kepada Allah. Saya keluar lagi perang. Nah, ini dalam otak saya pada waktu itu, kalau perang ini terus menerus, saya berpikir saya banyak cucu. Bagaimana yang lain? Anak-anak kita belum masanya dewasa, sudah menyaksikan orang perang seperti ini. Ini bahaya sekali. Kalau seandainya Haji Adnan selaku Panglima pada waktu itu diangkat, otaknya perang. Sampai akhir ini mungkin saya bukan di kota, saya di Gunung Biru. Karena sudah komando jihad sudah dilaksanakan. Tapi dalam otak saya tetap ada namanya damai. Nah, sehingga perang damai itu ini pekerjaan panjang yang kita lakukan, yang sampai boleh dikata saya dulu masih umur 50-an lebih. Sekala 70-an masih itu saja. Sampai tua-tua di urutan seperti ini. Sampai hari ini masih pun dikejar-kejar. Yang selanjutnya menjadi Panglima Damai Poso. Masya Allah. Jadi pada waktu itu turunlah lagi Yusuf Kalla, Susilo Bambang Yudhoyono melihat keadaan ini. Ini bagaimana ini Pak Dan? Ya, inilah perang Pak. Bagaimana kita supaya aman? Negara harus hadir menyelesaikan persoalan. Bagaimana Pak Dan? Saya bilang Pak, antar negara saja perang masih bisa dialog. Masa kita di Poso yang salba aku kenal orang tua tokoh-tokoh ini tidak bisa dialog? Diadakan dialog Pak. Jangan di Poso, karena Poso tidak aman. Cari tempat yang aman, apakah itu di Jakarta, apakah itu di luar negeri. Biayanya kalau 1 miliar itu lebih murah daripada nyawa satu yang korban. Itu saya sampaikan sampai Yusuf Kalla. Oke lah kalau begitu. Nah, pertemuan di Palu. Ditetapkanlah bahwa di Palu pada waktu itu secara sepakat diadakan pertemuan di Malino. Terjadilah deklarasi Malino. Deklarasi Malino itu bukan deklarasi perdamaian. Deklarasi kesepakatan masyarakat Poso, Islam, Kristen, dan tokoh-tokoh. Sepakat. Kesepakatannya yang pertama, hentikan perang. Kedua, serahkan senjata. Ketika tegakkan supremasi hukum, kembalikan hak-hak keperdataan kepada masyarakat yang mempunyai hak. Nah, kemudian masyarakat harus kembali ke tempat tinggalnya masing-masing yang dari pengungsian. 10 poin. Nah, itulah yang kita lakukan. Ada deklarasi Malino. Waktu keluar di televisi deklarasi Malino itu deklarasi perdamaian, saya bilang bukan deklarasi perdamaian, deklarasi kesepakatan. Karena apa? Kita sudah pengalaman 4 kali berdamai, ujungnya perang. Kita sudah sepakat hentikan perang. Ujung-ujungnya nanti kita lihat apakah damai atau tidak. Karena falsafanya hentikan perang, serahkan senjata berarti damai. Nah, terjadi pada, tapi setelah terjadi penandatanganan deklarasi kesepakatan damai di Poso pada waktu itu, masih ada secara sporadis serang menyerang di luar kota. Itu pun walaupun sudah ada itu, tapi kita tokoh ini selalu dialog, ketemu di mana-mana.
Nah kemudian sampai sudah ada undang-undang tentang teroris, karena Bali pada waktu itu meledak, maka terstigmalah Poso itu sebagai daerah teroris. Karena apa? Umat Islam dari luar sudah banyak membantu. Dengan stigma teroris ini terlabel kami di Poso sehingga banyak anak-anak ditangkap. DPO pada waktu itu kurang lebih 30, saya minta supaya menyerahkan diri semua ke polisi. Mereka tidak mau menyerahkan diri ke polisi. Akhirnya tahun 2007 terjadilah penyergapan. Di Tanah Runtuh ini waktu diserang pada waktu penyerangan pada waktu itu 15 orang yang meninggal. Itu kalau urusan syahid atau tidak syahid bukan urusan kita, urusan Allah. Karena Allah yang tahu. Walaupun orang mengatakan itu tidak syahid, tapi kalau kita sudah berniat karena Allah. Sembahyang kita diterima atau tidak kalau kita sudah niat karena Allah, Allah yang tahu. Orang tidak tahu saya diterima salatku atau tidak. Sehingga saya menyampaikan bahwa kalau ada yang meninggal, ada yang korban, dia niatnya karena Allah, mudah-mudahan dia syahid. Nah, maka terjadilah pada waktu tahun 2007 itu penyergapan menyeluruh, perang antara anak-anak Poso dengan Densus pada waktu itu dari jam 7 pagi sampai jam 7 pagi besok. Satu hari semalam. Pak Kadens pada waktu itu Pak Surya Dharma bilang kalau kami menghadapi GAM di Aceh 2 jam mundur. Tapi ini anak Poso saya tidak tahu kenapa tidak mau mundur sampai 1 hari 1 malam. Ya karena ya dari dulu dari tahun 98 sampai dengan saat ini mereka sering perang. Betul. Nah, terbimbing dengan mentalnya tanpa dibimbing, artinya terbimbing sendiri secara alami. Terbentuk sendiri. Nah, pada waktu penyergapan pada waktu itu sudah 15 yang korban. Saya berputar otak, saya berpikir tentang Poso bagaimana ke depan. Kita sudah konflik antar agama, kemudian konflik lagi dengan negara. Dalam otak saya, ya waktu itu masih saya pegawai negeri. Tidak mungkin kita mau melawan negara. Saya berikan pandangan semua para anak-anak Poso yang berjuang pada waktu itu. Bagaimana perjuangan dulu? Daud Beureu di Aceh, lengkap persenjataannya. Kartosuwiryo, lengkap persenjataannya. DITI di Makassar, Kahar Muzakar, lengkap persenjataannya. Kemudian di Kalimantan, Ibnu Hajar. Di Sulawesi Tengah ada namanya Gerombolan Rasid. Semua pada itu lengkap persenjataannya. Melawan negara, semua tumbang. Sampai TNI pada waktu apa dia katakan oleh TNI. Kami berjuang sudah di luar kemampuan. Karena semua bergerai. Kita di Poso segelintir melawan negara. Apa artinya? Tidak ada artinya. Nah, sehingga pikiran saya kalau kita konflik mau habis. Tapi saya selalu membimbing masyarakat ke arah bahwa masih ada negara kesatuan Republik Indonesia. Mari kita melalui negara kesatuan Republik Indonesia bersama-sama menyelesaikan Poso itu. Jadi pada waktu kita diserang seperti itu, saya ke Jakarta ketemu dengan Yusuf Kalla menyampaikan bahwa mau diapakan Poso itu, Pak. Kalau Poso tidak bisa dilindungi lagi oleh negara, saya hanya bicara di Poso 1 kali dengan umat Islam, tinggalkan Poso kita tidak aman. Kosong umat Islam di Poso. Pak Yusuf Kalla apa beliau pada waktu itu? Kalau Pak Haji maunya apa? Poso harus diberdayakan dengan pendidikan. Sehingga dari waktu konflik dibangunlah pondok pesantren ini karena aspirasi umat Islam Poso, dibangun pesantren amanah ini, ada putra membimbing umat diberikan dakwah dan supaya pengertian mereka di dalam agama karena waktu kita konflik dulu itu anak-anak muda tidak tahu agama. Nah, termasuk dibangunnya pesantren Gontor. Termasuk pada waktu itu apa dijawab oleh Pak Yusuf Kalla? Saya mau bantu tapi bukan amanah karena amanah itu teroris. Saya berbahasa dengan pada waktu terbuka secara polos menyampaikan bahwa kalau memang amanah itu teroris, Pak, tingkat di dalam negara saya bubarkan itu pondok pesantren. Maka turunlah tim dari semua intelijen, Majelis Ulama, Departemen Agama, diperiksa buku diajarkan. Pondok pesantren amanah itu mengajarkan sama dengan pondok pesantren yang lain. Nah, kalau tidak terbukti saya jalan. Tapi apa Yusuf Kalla bilang? Saya mau hanya Gontor. Saya bilang saya tidak Gontor karena saya tidak kenal kiainya. Nanti saya antar ke sana, suruh antar. Ketemulah saya dengan Allahyarham Pak Zukri Sarkasi
datang ke poso meninjau, maka dia dapat lahan di Takorondo dengan sumber mata air itu ada 4, beliau langsung minum di situ, dari gunung kita langsung minum di situ. Ini tempat bagus. Karena kota kelihatan di gunung, kelihatan laut dekat, dibangunlah pondok di situ. Maka pada waktu itu disepakatilah bahwa untuk memberdayakan Poso itu melalui pendidikan dengan visi kita pada waktu itu, masyarakat Poso yang masuk di Gontor tidak membayar, tapi hanya 1 tahun, tidak lagi turun anggaran karena pimpinan Pak Abu Rizal Bakri pada waktu itu diganti dengan di Menko Kesra, tidak ada dokumen. Maka Gontor sekarang sudah sebesar itu jalan, ya karena mereka bukan pegawai negeri, tentu membayar. Jadi anak Poso saya masuk ke sana itu ya tidak lagi seperti dulu. Ya ini barangkali yang perlu saya aspirasikan melalui tempat ini juga, supaya negara tahu kalau bisa masyarakat Poso itu walaupun sampai dengan saat yang seperti ini diberdayakan dengan pendidikan supaya minimal mereka S1 lah. Nah, inilah barangkali kalau otak kami tokoh-tokoh di Poso pada waktu itu menghadapi perang boleh dikasih 1 kali 24 jam sampai kita pun mandi susah. Ya, Pak Sugianto ini adalah orang yang menyeberang dari seberang, datang menyeberang sungai berenang. Betul. Nanti kita bersatu di Tanah Runtuh. Ini beliau ini orang Tanah Runtuh, bertahan di Tanah Runtuh dengan Pak Allahyarham Pak Abdul Ghani Israel. Sambil kita perang, bagaimana mendatangkan bantuan, karena pada waktu itu kita mau makan pun susah. Semua kios sudah dibongkar, toko dibongkar, makanan habis. Nah, datanglah bantuan. Nah, pada waktu itu PKPU dari PKPU. PKS dari PK waktu itu Partai Keadilan. Ya, Partai Keadilan menurunkan bantuan, dapatlah kita makanan pada waktu itu. Itu karena Pak Abdul Ghani Israel pada waktu itu ada hubungannya dengan PKS. Turunlah bantuan. Jadi kalau Poso itu ada bantuan turun dari segala macam, ya memang kita butuhkan. Karena pada waktu itu kita mau makan, itu super mie boleh tiap hari itu bagaimana? Biar banyak super mie habis juga. Nah, jadi itulah konflik yang kita rasakan. Baik. Itu barangkali yang saya bisa ceritakan. Iya, baik, luar biasa cerita sejarah yang menghantarkan kita sebuah hikmah yang sangat besar, bahwa di balik konflik ada hikmah yang terdapat di sana, sehingga kita merasakan adanya saat ini perdamaian yang digagas oleh orang tua kita ini sebagai pembawa aspirasi orang Poso, lebih khusus kepada kaum muslimin. Bahkan dulu di zaman konflik, tokoh Nasrani, tokoh Islam ini semuanya tidak akur. Tapi alhamdulillah melalui jalan perdamaian yang digagas oleh tokoh kita, kiai kita yang luar biasa ini, alhamdulillah saat ini kita rasakan. Nah, ini adalah pelajaran penting yang kita mesti ambil dan memaknainya, bahwa apapun yang terjadi, ketika hati kita masih ada getaran untuk mencari damai, untuk mencari kebaikan, pasti Allah akan ijabahi. Closing akhir pada kesempatan ini dengan waktu yang singkat, kami minta kepada Haji, apa pesan moral setelah kondisi Poso ini menjadi damai, aman, tentram, dan bahagia? Kira-kira apa pesan dan yang terbaik yang Haji akan berikan kepada masyarakat Poso lebih khusus dan secara umum masyarakat Indonesia? Dengan umur saya di julukan lansia ini, pengalaman yang begitu panjang saya lewati di Poso ini, masyarakat Poso harus melihat Poso ke depan. Itu masa lalu cerita, itu cerita. Sejarah. Dipendam sejarah itu, walaupun itu menjadi cerita yang tidak pernah habis. Ya, sampai ditelitilah Poso ini, ada orang jalan hampir 1 tahun, keliling-keliling. Terakhir dia wawancarai saya, Pak Haji kita anggap sebagai Panglima Damai Poso. Keluarlah buku yang Panglima Damai Haji Adnan, Muhammad Adnan Arsal, Panglima Damai Poso. Ini menjadi sejarah. Jadi kita melihat ke depan bahwa masih anak-anak kita yang sekarang yang mari kita antar dengan pemberdayaan pendidikan sampai ke sarjana.
supaya masyarakat Poso bisa damai. Dengan keadaan seperti inilah barangkali yang saya. Insya Allah. Ya. Baik, itulah bincang-bincang singkat kita yang insya Allah bermakna dan bermanfaat untuk kita semua yang ada di Poso. Mudah-mudahan pengalaman masa lalu menjadi sejarah yang tidak akan pupus. Namun sejarah itu menjadi tonggak kita untuk terus maju, bahwa sesungguhnya setiap kebaikan pasti berpulang kepada kebaikan. Terima kasih Pak Haji, Ya. semoga sehat selalu, Ya, alhamdulillah. diberikan keberkahan oleh Allah Ya, ya. Subhanahu wa taala, dan kami orang Poso masih sangat membutuhkan wejangan Ya. nasihat dari orang tua kami. Terima Ya, kasih terima banyak. kasih. Barakallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.